Ulang lagi ya. Siap. 1, 2, 3. Berpuasa, tidak makan, tidak minum, tidak makan. Jaga hati, jaga mulut, jaga mata. Harus dibaca sambil menunggu buka. Tarawih dan sahur jangan lupa. Ya, satu kali lagi, diulang lagi, ayo, yang kompak, kurang kompak lagi. Puasa, tidak makan, tidak minum, tidak makan. Jaga hati, jaga mulut, jaga mata. Harus dibaca sambil menunggu buka. Tarawih dan sahur jangan lupa. Nah ya, sudah? Nah, lanjut. Materi sekarang ialah zakat, ya zakat. Lanjut. Zakat, anak-anak tahu zakat? Zakat fitrah ya. Zakat itu ada dua, anak-anak. Ya, zakat ada dua. Zakat mal dan zakat fitrah. Zakat mal ialah zakat harta ya, harta yang bisa dikeluarkan apa saja, barang-barang pokok dan juga apa tadi hasil panen, juga apa gaji ya, gaji per bulan itu ya, itu zakat mal, zakat harta yang bisa dikeluarkan ya. Terus di sini zakat fitrah ya. Zakat fitrah biasanya dikeluarkan kapan anak-anak? Pada bulan Ramadan ya. Zakat fitrah dikeluarkan pada bulan Ramadan. Dikeluarkannya sebelum sholat Idul Fitri ya, itu wajib ya. Zakat itu adalah kewajiban ya, adalah salah satu dari jenis zakat yang wajib dikeluarkan di bulan Ramadan oleh setiap muslim merdeka dan mampu serta sesuai dengan syarat yang telah ditetapkan. Zakat termasuk rukun Islam yang nomor 3 ya. Rukun Islam ada 5. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima. Jadi rukun Islam ada 5. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Nah, yang ketiga apa? Zakat. Berarti zakat adalah rukun Islam yang ketiga. Jadi wajib ya. Oleh karena itu semua umat Islam yang telah mampu diwajibkan berzakat, zakat untuk menjadi salah satu pilihan agama ya. Semua umat Islam wajib mengeluarkan zakat seperti firman-Nya Allah, "Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat tersebut ya engkau membersihkan dan mensucikan mereka. Al-Quran surat At-Taubah ayat 103. Zakat fitrah itu dikeluarkan pada waktu bulan Ramadan. Jumlahnya berapa anak? Ada yang tahu?
Ada yang tahu? Ada yang mengatakan kalau dulu itu ya gelakir itu 2,5 kilo, 2,5 kilo. Nah, sekarang ada kesepakatan 3 kilo dilengkapkan 3 kilo sekarang. Nah, jadi zakat fitrah itu dikeluarkan 3 kilo. Ya, bisa mengeluarkan zakat fitrah itu dikeluarkan ya oleh anak-anak ya, orang tua, bapak dan ibu, juga kakak, juga adik, semuanya mengeluarkan zakat fitrah. Ya, zakat fitrah itu tujuannya ialah untuk mensucikan. Mensucikan apa? Mensucikan diri atau badannya. Zakat fitrah itu dikeluarkan untuk mensucikan badannya. Ya, biasanya kalau di SD ya, biasanya kalau di SD itu dikumpulkan oleh siapa? Siapa yang mengumpulkan zakat fitrah di SD itu siapa namanya? Apa namanya? Amil zakat. Nah, namanya amil yang mengumpulkan zakat namanya amil zakat. Beri Pak Guru ya. Ya, Pak Guru itu adalah namanya siapa? Amil. Seperti itu ya. Jadi zakat fitrah itu dikeluarkan untuk mensucikan dirinya. Ya, itu tujuan zakat fitrah. Yang pertama ialah membantu dan mengangkat derajat fakir miskin. Ya, jadi zakat fitrah itu dikeluarkan oleh orang yang mampu. Kalau tidak mampu, apakah wajib atau tidak? Nah, tidak. Apa yang mau dikeluarkan? Karena tidak mampu, tidak ada yang mau dikeluarkan, tidak ada. Jadi zakat fitrah itu, zakat itu dikeluarkan oleh orang yang mampu untuk membantu fakir miskin. Yang kedua, mengikat tali persaudaraan sesama umat Islam antara yang miskin dan yang kaya. Seperti itu ya. Terusnya menghilangkan sifat kikir. Tujuan dari mengeluarkan zakat fitrah itu ialah menghilangkan sifat kikir. Ya. Apa sifat kikir? Apa sifat kikir? Pelit. Ada lagi, apa lagi? Apa lagi? Cerewet, apa boleh? Ayo Pak, apa lagi? Pelit, cerewet, apa lagi? Kikir, itu sama itu ya? Sama ya? Gak boleh seperti itu ya? Gak boleh ya? Gak boleh. Kata Allah, orang yang kikir itu akan dijauhkan dari surga. Ya. Juga kata Allah, orang yang dermawan, murah memberi akan dijauhkan dari bencana. As-sadaqatu ba'idun. Baiklah, sedekah itu menolak apa? Bencana, menolak penyakit, menolak dan sebagainya. Bisa dikatakan Pak Guru ya? Bisa dikatakan Pak Guru ya? Nah ya. Selanjutnya tujuan mengeluarkan zakat ialah mensucikan hati dan dapat menghilangkan rasa dengki. Ya. Hati akan menjadi tentram ya ketika kalian dapat membantu, ketika orang yang mengeluarkan zakat yang bersedekah itu memberi kepada yang tidak mampu ya. Coba Pak Guru mau tanya,
kalian mau menjadi orang yang mampu atau tidak mau menjadi orang yang mampu? Mau apa tidak? Yang jawab berarti mudah-mudahan menjadi orang yang mampu. Jadi melalui yang kelima, tujuan zakat fitrah membentuk rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang, ya. Terusnya mendidik manusia untuk berdisiplin dalam menunaikan kewajiban. Jadi zakat fitrah itu adalah apa? Kewajiban, ya, wajibnya wajib. Nanti sebelum hari raya kalian akan mengeluarkan zakat fitrah. Siapa yang mengeluarkan biasanya? Bukan. Siapa yang wajib? Bapaknya yang menafkahi kalian, ya, yang menafkahi, yang mencari rezeki itu bapaknya yang mengeluarkan zakat, ya. Atau bisa ibunya yang mencari nafkah, bisa juga yang mengeluarkan zakatnya itu, ya. Siapa saja yang dikeluarkan zakat fitrahnya? Siapa saja? Bapak, ibu, kakak, adik, dan orang tua. Semuanya, ya, semuanya, ya. Tidak berbagikan cuma harta aja, tapi semuanya mengeluarkan zakat. Yang kecil, yang masih bayi juga mengeluarkan zakat fitrahnya. Ya, ya. Lanjut. Syarat wajib zakat fitrah itu ada 4, ya. Bisa kita dicatat, ya. Bisa dicatat, ya. Syaratnya wajib zakat fitrah. Yang pertama, pakai bahasa yang bagus, ya. Pakai bahasa yang bagus. Nah, Pak Guru tidak mengajarkan kata-kata yang tidak bagus, ya. Pakai apa? Kata-kata yang bagus. Kalau bisa berbahasa Indonesia sama Pak Guru, ya. Atau abresak sama Pak Guru, ya. Jangan besak menjadi, tapi besak tidur. Atau berbahasa Indonesia seperti itu. Ayo, yang pertama, syarat wajib zakat fitrah nomor 1, beragama Islam. Beragama Islam dan merdeka. Yang kedua, menemui 2 waktu, yaitu di antara bulan Ramadan dan bulan Syawal. Ada apa ini? Paman, apa benar Dodo tidak berhak menerima zakat karena kepala botak dan kulit gendut? Itu tidak benar, Do. Orang yang berhak menerima zakat sudah ada ketentuannya dalam Al-Quran dan hadis Nabi. Orang yang berhak menerima zakat ada 8 golongan. Di antaranya orang-orang fakir, yaitu orang yang tidak memiliki harta dan tidak mempunyai pekerjaan yang dapat mencukupi kehidupannya. Contohnya orang yang cacat.
orang yang baru menganut agama Islam, orang-orang yang menagih hutang dan sulit membayarnya. Guna, orang yang bertakwa atau guru yang mengajarkan ilmu agama Islam. Musafir yang kehabisan bekal. Begitu ya. Dodo jadi malu. Kalau begitu Dodo pamit dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini orang kadang-kadang Dodo. Nikmatnya hidup ini. Pak, saya minta bagian zakat, Pak. Minta bagian mana? Milik saya ini dari pemberian zakat tahu. Bapak jangan pelit ya. Bapak maunya diberi, tapi tidak mau memberi. Benar juga ya. Apa yang dikatakan pada bisik ini? Terima kasih. Semoga Allah menerima amalku. Terima kasih ya, Pak. Saya mau pergi. Sepertinya aku mengenal suara itu. Tapi siapa ya? Pasti ya. Tunggu dulu. Aduh, gawat. Sepertinya penyamaran Dodo ketahuan nih. Iya, kalian ada waktu, ini masih ada waktu ya. Kalian ada tanya jawab pertanyaan ya. Ayo ditulis ini dan dijawab ya. Apakah yang dimaksud dengan zakat fitrah? Yang kedua, sebutkan tujuan dikeluarkan zakat fitrah. Yang ketiga, sebutkan 3 syarat wajib zakat. Yang keempat, sebutkan 3 adab terhadap orang tua. Yang kelima, mengapa kita harus berbakti kepada orang tua. Sekarang ada yang masih belum, ada yang tidak bawa buku. Ada? Siapa? Ada? Yuk, supaya lebih semangat. Mana semangatmu? Tepuk semangat. Kita akan mulai pemilihan Dai Cilik SDN Kota Kulon 3 dalam rangka pesantren Ramadan UPTD Satuan Pendidikan Formal SDN Kota Kulon 3 Kecamatan Bondowoso akan segera dimulai. Tepuk tangan yang meriah. Sudah siap untuk sudah siap? Masih semangat? Di mana ya semangat? Satu semangat. Alhamdulillah, puasa semua kan? Puasa semua kan? Kemarin-kemarinnya juga pun? Alhamdulillah.
Untuk peserta nomor 1 Pidaci dipersilahkan. Teknik yang ada di bawah, Bang Fair. Diam ya, dengarkan, tidak boleh ada yang berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu sallama ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati Kepala UPTD SPF SDN Kota Kulon 3, yang kami hormati segenap Dewan Guru SDN Kota Kulon 3, yang kami hormati Ustadz Saiful dan teman-teman yang kami banggakan. Untuk mengawali pidato ini, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul di tempat yang berbahagia ini dalam keadaan sehat walafiat. Dalam acara Akbar Ajang, kreativitas dan bakat antar ranting, salawat serta salam semoga selalu terlimpah kepada Nabi Muhammad SAW yang senantiasa mendorong umatnya untuk menuntut ilmu dan mengamalkannya dengan sebaik-baiknya. Hadirin dan teman-teman yang dicintai Allah, pada kesempatan kali ini saya akan berpidato dengan tema pentingnya ilmu bagi kehidupan. Ilmu mempunyai peran penting dalam perjalanan hidup kita, karena dengan ilmu kita akan mampu membedakan hak dan yang batil. Dengan ilmu juga kita akan lebih mantap menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kita harus lebih mantap kita harus menyadari bahwa menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim dan muslimat. Semoga dengan sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim wa muslimat. Hadirin dan teman-teman serta dewan juri yang kami cintai, sebagai orang muslim yang telah mengerti pentingnya ilmu, sebaiknya kita tidak hanya mempelajari satu bidang ilmu saja. Kehidupan ini akan tidak seimbang. Ilmu ketuhanan dan ilmu pengetahuan umum, atau bisa kita sebut iptek dan intak, memiliki hubungan yang sangat erat. Keduanya tidak dapat dipisahkan. Keduanya saling melengkapi. Dalam sebuah peribahasa bahasa Inggris dikatakan, without theology, life will be clear, and without science, life will be lame. Artinya, hidup akan menjadi buta jika tanpa hidup agama dan tanpa ilmu pengetahuan umum. Hidup akan menjadi pincang. Peribahasa ini menekankan betapa pentingnya iptek. Tanpa iptek, seorang tidak akan tahu apa itu industrialisasi, globalisasi,
DCB. Tapi sebaliknya, tanpa ilmu agama, seorang akan mudah terpengaruh oleh dampak negatif. Kemajuan teknologi modern saat ini karena tidak mempunyai pegangan hidup dan yang kuat yaitu iman. Hadirin dan teman-teman yang dicintai Allah, dalam Al-Quran surat Al-Mujadalah ayat 11 Allah berfirman yang bunyinya, yarfa'ullahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Artinya, Allah akan meninggikan orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dalam kehidupan sehari-hari, kita tahu bahwa orang-orang yang berilmu dan beriman mempunyai kedudukan yang terhormat dalam masyarakat dan dijadikan panutan sampai-sampai Rasulullah pernah mengatakan, di dunia orang yang berilmu lebih baik daripada ibadahnya orang yang tidak berilmu. Hadirin yang dirahmati Allah, ada 4 poin keutamaan dan pentingnya ilmu dalam Islam. 1. Menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap muslim. 2. Menuntut ilmu hingga ke negeri yang jauh atau Cina. Dalam sebuah hadis dikatakan uttubul ilma walau bisin, yang artinya carilah ilmu sekalipun di negeri Cina. 3. Menuntut ilmu sampai ke liang lahat. Dalam hadis yang berbunyi utubul ilma minal mahdi ilal haldi, dikatakan bahwa menuntut ilmu itu dari buayan sampai ke liang lahat. 4. Menuntut ilmu untuk dunia dan akhirat. Teman-teman yang saya cintai, marilah kita memacu diri untuk terus belajar dan belajar, pantang menyerah sampai kita dapat menikmati sebuah dari ilmu itu. Hal ini sesuai pula dengan kata-kata bijak yang berbunyi, jika kamu menginginkan hasil setelah 1 tahun, tanamlah padi. Jika kamu menginginkan hasil setelah 10 tahun, tanamlah tanaman keras. Tetapi jika kamu menginginkan hasil setelah 25 tahun, didiklah anak-anak kamu. Hadirin yang berbahagia, sebelum mengakhiri pidato ini, ada 3 kesimpulan yang bisa kita ambil. Yang pertama, menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim dan muslimat. Yang kedua, orang berilmu dan beriman akan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, menuntut ilmu tidak ada batasnya, bahkan hingga ke liang lahat. Saudara hadirin rahimakumullah, demikian pidato singkat saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana tepuk tangannya? Nah, apa yang sudah disampaikan oleh peserta nomor 1, apa untungnya kita sebagai kita berilmu? Apa untungnya? Tadi yang terakhir yang disimpulkan sama peserta nomor 1 apa? Ditingkatkan derajatnya oleh Subhanahu wa Ta'ala. Itu pentingnya kita belajar untuk mencapai ilmu kita dapat. Ya, masih semangat? Mari minta tolong sebelum dilanjut ke peserta selanjutnya, kita tolong untuk memperhatikan yang di depan. Bukan ngomong sendiri, bukan ngomong sama kanan kirinya, bergurau juga. Ya,
perhatikan yang ada di depan, hargai yang ada di depan, meskipun itu teman kamu, ya. Selanjutnya peserta nomor 2, tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ulpes TDSPF SDM Kuda Kelon 3, Ustadz Saiful, yang terhormat para dewan juri serta hadirin rekan-rekan santri, bapak-bapak, ibu, khususnya pendukung dalam kontes ini. Bagaimana kabarnya? Lagi baik, alhamdulillah. Marilah puji syukur kita aturkan kepada Allah Azza wa Jalla dan limpahan rahmat kepada Rasulullah SAW yang menjadikan kita bermain Islam dan berilmu pengetahuan. Saudara hadirin harimakumullah, siapa sebenarnya orang Islam itu? Apakah orang Madura atau orang Jawa atau bahkan orang Mekah? Bukan. Orang Islam tidak teriak dengan tempat. Jawabannya yang tepat adalah orang yang membaca 2 kalimat syahadat, terus melaksanakan sholat, mengeluarkan zakat, berpuasa, dan juga haji bagi yang mampu, alias mengerjakan semua rukun Islam. Loh, kok begitu? Memang begitu. Islam yang sejati kalau ada salah satunya ditinggalkan, maka itu bukan orang Islam yang sebenarnya. Masa dikatakan orang Islam kalau gak pernah sholat, puasanya sering bolong, gak pernah membayar zakat? Apakah itu dikatakan orang Islam? Wong dia baca syahadat saja karena mau kali, itu pun karena disuruh penghulu. Saudara hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, Pak, Bu, saya malu sebagai anak kalau orang tua saya sholatnya lalai, lebih-lebih gak sholat gara-gara sibuk kerja. Bekerja memang harus untuk syarat ibadah, tapi jangan lupa sholat. Saya mau nyanyi dulu ya. Subuh tele sayang, zuhur bedah kudem, asar kemalaman, maghrib kelesawan, isya kedungan. Saudara hadirin yang budiman, marilah kita beragama, jangan setengah-setengah. Kita sempurnakan rukun Islam yang 5. Memang pelajaran anak-anak TK, tetapi penerapannya sungguh berat sekali. Allah berfirman dalam Al-Quran, Lulufis sal kafat, masuk
keseluruhan. Saudara hadirin seiman, seakidat yang berbahagia, mungkin sampai di sini saja perjumpaan kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatian. Sampai jumpa lain kesempatan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dong. Terima kasih peserta nomor 2. Peserta selanjutnya nomor 3. Sebelum dimulai, Pak Ari kan udah minta tolong barusan. Kalau ada yang tampil di depan, diam, perhatikan, menghargai yang ada di, jangan ngomong sendiri. Nah, jangan diulangi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdanillahi wa salatu wassalamu li rasulillahi amma ba'du. Yang terhormat Kepala UPTD SPM SDN Kota Kulon 3 Bondowoso, yang kami hormati segenap Dewan Guru SDN Kota Kulon 3, yang kami hormati Ustaz Saiful dan teman-teman yang kami banggakan. Yang terhormat para dewan juri serta para hadirin rekan-rekan santri dan bapak-bapak ibu khususnya pendukung dalam kontes ini. Bagaimana kabarnya? Lagi baik? Alhamdulillah. Marilah puji syukur kita haturkan kepada Allah Azza wa Jalla dan limpahan rahmat kepada Rasulullah SAW yang menjadikan kita beriman Islam dan berilmu pengetahuan. Saudara hadirin rahimakumullah, Rasulullah SAW pernah menjelaskan bahwa mayoritas penghuni neraka adalah wanita. Kok bisa begitu ya? Ya, memang begitu yang cocok dengan keadaan di lapangan. Kita amati bersama bagaimana tingkah laku perempuan-perempuan sekarang. Cara berpakaian, mereka tidak patut dikatakan perempuan-perempuan Islam. Islam mengajarkan kita untuk menutup aurat, tapi kenyataannya mereka lebih cenderung untuk mempertontonkan diri. Islam menuntut adat Islam menuntut kaum wanita untuk tidak keluar sendirian kecuali dengan mahram. Itu pun apabila ada kepentingan yang besar. Tapi mengapa seringkali kita temui banyak perempuan sampai di mana-mana tempat selalu didapati perempuan di pasar, di warung, di pasar malam, di tempat-tempat yang ramai. Berpendidikan agama, ada lagi udah punya suami masih sok kecantikan ke pasar, pakai baju baru, pakai minyak wangi. Padahal kalau di rumahnya pakai baju yang copang cantik, baunya bau ketek. Inilah wanita-wanita penghuni neraka. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Hadirin khususnya kaum wanita yang dimuliakan
bukan orang biasa, tidak seperti kita. Beliau jujur dan benar. Akankah kita membiarkan diri kita masuk ke dalam neraka yang sangat dahsyat? Tentu tidak. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Qu anfusakum wa ahlikum nara." Hendaklah kamu takut kepada dirimu dan keluargamu terhadap api neraka. Saudara hadirin rahimakumullah, dari sekarang marilah kita kembali kepada Allah. Mari kita ajari anak-anak perempuan kita untuk belajar menutup aurat sejak kecil. Ajari mereka hukum syariat Islam. Jangan sampai anak-anak kita terlantar masukkan anak-anak kita ke pondok pesantren. Karena setiap dosa yang dilakukan oleh anak karena mereka tidak masukkan ke pendidikan, maka semua dosanya akan ditaruhkan kepada orang tuanya. Saudara hadirin seiman, seakidah yang berbahagia, mungkin sampai di sini saja perjumpaan kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatian dan sampai jumpa di lain kesempatan. Usikum wa nafsi bitaqwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dong. Semangatnya kerasa ya, berapi-api ya. Jadi kalian juga harus semangat. Kasih semangat kan? Tepuk semangat. Terima kasih untuk peserta nomor 3. Oke. Peserta selanjutnya, peserta nomor 4. Tepuk tangan dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu li Rasulillah. Amma ba'du. Yang terhormat Kepala UPTD STF SDN Kota Kulon 3, yang kami hormati segenap Dewan Guru SDN Kota Kulon 3, yang kami hormati Ustadz Syaiful dan teman-teman yang kami banggakan. Bagaimana kabarnya? Lagi baik? Alhamdulillah. Marilah puji syukur kita aturkan kepada Allah Azza wa Jalla dan limpahan rahmat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjadikan kita beriman, Islam dan berilmu pengetahuan. Saudara hadirin rahimakumullah, betapa banyak nikmat Allah yang diberikan kepada kita, baik yang berkaitan dengan badan, baik jasmani maupun rohani, atau berupa rezeki yang diberikan kepada kita. Kita bisa beriman kepada Allah. Beragama Islam ini merupakan nikmat yang paling besar kepada kita. Bisa melihat, bisa berbicara, mendengar, bergerak, dan lain semacamnya. Ini lagi nikmat berharga kepada kita. Dan juga limpahan rezeki yang diberikan kepada kita hingga kita bisa bersenang-senang ini tentu nikmat yang tiada tara. Hadirin khususnya kaum wanita yang dimuliakan Allah, kita sudah tahu semuanya bahwa itu adalah semua adalah nikmat. Pernahkah kita
Waduh, repot ya. Terus terang betapa berharganya nikmat yang kita miliki. Iman, Islam adalah nikmat yang tiada bandingnya. Kita beruntung karena betapa celakanya orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak beragama Islam. Malah kita hanya sebatas pengakuan saja dalam iman dan Islam. Kita tidak pernah menunjukkan rasa syukur kita. Begitu juga anggota tubuh kita yang sangat sempurna kita syukuri. Karena betapa menderitanya orang yang cacat anggota tubuhnya. Tidak punya kaki, tidak punya tangan, dan lain semacamnya. Dan juga masalah rezeki kita ternyata selalu diberi jalan oleh Allah dalam hal ini. Sungguh kita tidak pernah lepas dari nikmatnya. Syukurilah dengan meningkatkan kualitas ibadah kita. Lain syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kamu bersyukur, niscaya Allah akan aku tambah. Dan apabila kamu ingkar, maka azabnya sangat pedih. Saudara hadirin rahimakumullah, dari ini marilah kita bersyukur kepada Allah. Kita tingkatkan rasa syukur kita kepada Allah. Syukurilah kamu dengan bersedekah dan berbagi terhadap fakir miskin. Mungkin sampai di sini saja perjumpaan kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas segala dan sampai jumpa di lain kesempatan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk peserta nomor 4, terima kasih. Dan berikutnya kita panggil peserta nomor 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak UPTD SBF SDN Kota Kelor 3, Ustadz Saiful, dan yang terhormat para dewan juri serta para hadirin, rekan-rekan santri dan bapak-bapak ibu khususnya pendukung dalam kontes ini. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, marilah puji syukur kita haturkan kepada Allah Azza wa Jalla dan limpahan rahmat kepada Rasulullah SAW yang menjadikan kita beriman Islam dan berilmu pengetahuan. Saudara hadirin rahimakumullah, semua manusia dijadikan dalam keadaan lemah serta tidak pernah lepas dari salah dan lupa. Maka dari itu, kalau kita sadar bahwa kita adalah sosok yang lemah dan selalu melakukan kesalahan, dan kita terhindar dari yang namanya lupa, maka pastilah kita selalu mengerjakan dosa. Kalau sudah sedemikian adanya, maka sudah barang tentu bagi kita sebagai hamba yang selalu berlumuran dosa untuk bertobat kepada Allah SWT. Apalagi kita manusia yang tidak punya
predikat apa-apa di hadapan Allah. Nabi Muhammad SAW yang sudah jelas diampuni segala dosanya, baik yang telah lalu maupun yang akan datang. Beliau bertobat dalam sehari semalam lebih dari 70 kali. Subhanallah. Sedangkan kita manusia yang selalu berlumur dosa, kadang-kadang sholat yang 5 waktu saja ditinggalkan. Kapan kita mau bertobat kepada Allah? Astagfirullahaladzim. Bu, Pak, Nabi Muhammad SAW dalam sehari semalam bertobat lebih dari 70 kali. Kalau kita berapa kali dalam sehari semalam? Bu, Pak, jawabnya tidak pernah. Sampai kapankah kita selalu maksiat kepada Allah? Dan apakah kita hanya memerlukan rizkinya saja? Astagfirullahaladzim. Saudara hadirin rahimakumullah, dari sekarang marilah kita bertobat kepada Allah. Malu dong kepada Allah. Perintahnya tidak dikerjakan, malah rizkinya yang selalu dimakan. Bertobatlah sebelum terlambat, semasih nyawa masih dikandung badan. Kalau kita sudah sekarat, maka segala penyesalan sudah terlambat dan tiada gunanya di hadapan Allah SAW. Saudara hadirin seiman, Tapi aneh ya, barusan peserta nomor 5 bukannya jagat, barusan jadi depan. Kenapa jagat? Kenapa? Oh, panik. Udah. Peserta selanjutnya, peserta nomor barusan nomor berapa ya? Nomor 5 ya? Peserta nomor 6. Kanan dong, yang keras. Bayam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu li Rasulillah, amma ba'du. Yang terhormat Kepala UPTD SPF SDN Patukulon 3 dan Ustadz Saiful yang sangat saya hormati. Yang terhormat pada para dewan juri serta para hadirin rekan-rekan santri dan bapak-bapak, ibu khususnya mendukung UPED dalam kontes ini. Bagaimana kabarnya? Lagi baik? Alhamdulillah. Marilah puji syukur kita haturkan kepada Allah Azza wa Jalla dan limpahan rahmat kepada Rasulullah SAW yang menjadikan kita beriman, Islam dan berilmu pengetahuan. Saudara hadirin rahimakumullah, kita sebagai umat Islam seringkali lupa, kerap kali malas menggunakan daya talar kita sendiri untuk mengkaji dan mempelajari Al-Quran. Allah sering bertanya sama umatnya, "Afala ta'qilun?" Apakah kamu tidak berakal? "Afala tatafakkarun?" Apakah kamu tidak berpikir? Dan banyak lagi ayat-ayat dalam Al-Quran yang memberikan motivasi agar kita tidak mempunyai wawasan yang sempit dan daya pikir yang kumut. Anehnya para hadirin, kita umat Islam yang populer ini disebut ya'lu wa la yu'la alaih. Sebagai umat pilihan ini kadang-kadang kita tidak mampu menjadi cermin peradaban manusia, sehingga kata Nabi Muhammad SAW, Al-Islamu ma'jubun bil muslimin. Islam itu terhalang, Islam itu mundur karena perilaku pemeluknya. Di mana mau maju wong sehari-harinya yang dibaca bukan kitab suci Al-Quran, tapi kitab suci Wira Sableng.
Al-Quran tidak pernah dibaca, jarang dibaca sampai tamat, tapi giliran kitab Wiro sebelum hatam sampai 30 juz. Saudara hadirin yang berbahagia, ayo sekarang senang dengan hadirnya metode At-Tanzil dan Sabila. Banyak teman-teman ayu yang masih PAUD sudah bisa baca Al-Quran. Banyak tarikan ayu yang masih PAUD sudah lancar tadarus Al-Quran. Bahkan bukan hanya lancar membaca, tapi paham betul dengan ilmu tajwidnya, paham betul bacaan-bacaan musik tiratnya, tahu apa mad lazim harfi muhaffaq, tahu apa mad lazim harfi musaqqal, hafal juz amma, bahkan hafal surat Yasin. Alhamdulillah. Saudara hadirin, teman-teman ayu seiman seakidah yang berbahagia, marilah kita belajar Al-Quran. Jangan sampai kita malas, karena malas hanya membawa kita pada kebodohan. Mungkin sampai di sini saja perjumpaan kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatian dan sampai jumpa di lain kesempatan. Burung Irian, burung cendrawasih. Cukup sekian, terima kasih. Usikum wa nafsi bitaqullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk peserta nomor 6. Untuk peserta selanjutnya, peserta nomor 7. Yang lain perhatikan di depan. Yang di belakang tidur-tiduran. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu li rasulillah, amma ba'du. Yang terhormat Bapak UPTD SPM SDN Kota Kelor 3 dan Ustaz Saiful. Yang terhormat para dewan juri serta para hadirin, rekan-rekan santri dan bapak-bapak, ibu khususnya mendukung dalam kontes ini. Bagaimana kabarnya? Lagi baik? Alhamdulillah, marilah puji syukur kita haturkan kepada Allah Azza wa Jalla dan limpahan rahmat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjadikan kita beriman, Islam dan berilmu pengetahuan. Saudara hadirin rahimakumullah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Talabul ilfarqun ala kulli muslim wa muslimat." Mencari ilmu itu wajib bagi laki-laki dan perempuan muslimat. Mengapa mencari ilmu itu kok wajib hukumnya? Kok gak dianjurkan saja? Karena segala yang ada di bumi semua diatur oleh ilmu, betul? Betul. Baik yang bersangkutan dengan dunia, apalagi akhirat. Kita mau beribadah harus punya ilmu. Tanpa ilmu ibadahnya gak karuan. Mau berdagang kita juga harus punya ilmu, karena tanpa ilmu dagangannya bangkrut, dan seterusnya membutuhkan ilmu. Nah, cukup masuk akal kalau Nabi mewajibkan kita mencari ilmu, baik ilmu umum lebih-lebih ilmu agama, karena memang dengan ilmu segalanya akan sukses, betul? Mau buat sepeda motor, oke. Mau buat mobil, oke. Mau pidato, oke. Mau baca khutbah, enteng-enteng saja kalau sudah punya ilmu. Saudara hadirin yang berbahagia, kalau kita tidak punya ilmu, semuanya akan gagal, baik dalam masalah dunia maupun akhirat. Semua malah kita gagal, dan ibadah kita pun tidak diterima oleh Allah, gara-gara yang namanya bodoh. Buktinya konkretnya negara kita dulu. Kenapa kok dijajah oleh Belanda, Jepang, bahkan Portugal? Jawabannya adalah karena kita rakyat Indonesia bodoh. Saudara hadirin seiman seakidah yang berbahagia, mungkin sampai di sini saja perjumpaan kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatian dan sampai jumpa di lain kesempatan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ada versi Upin Ipinnya ya. Betul betul betul. Masya Allah. Untuk peserta selanjutnya kita panggil peserta nomor 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak UPTD SDN Kutakulan 3 dan Ustadz Saiful, yang terhormat para dewan juri serta para hadirin, rekan-rekan santri dan bapak-bapak, ibu, khususnya pendukung dalam kontes ini. Bagaimana kabarnya, lebih baik? Alhamdulillah, marilah puji syukur kita haturkan kepada Allah Azza wa Jalla dan limpahan rahmat kepada Rasulullah SAW yang menjadikan kita beriman, Islam dan berilmu, berpengetahuan. Saudara hadirin rahimakumullah, banyak orang berpikir bahwa orang yang beruntung adalah orang yang kaya, sementara orang yang miskin berarti memiliki nasib yang tidak utuh. Saya tegaskan, kekayaan bukan suatu kemuliaan bagi manusia, dan sebaliknya kemiskinan bukan berarti kehinaan pada dirinya. Semua itu adalah cobaan dari Allah. Yang kaya diuji oleh Allah dengan kekayaannya, yang miskin diuji oleh Allah dengan kemiskinannya. Mampukah si kaya mengendalikan bahwa nafsunya, dan mampukah si miskin hidup dengan sangat sederhana dan kekurangan? Siapakah sebenarnya orang yang mulia itu? Orang yang mulia adalah orang yang bertakwa kepada Allah. Walaupun kita tidak bertakwa, malah enak-enakan saja hidup di dunia, maka dia adalah orang yang sangat hina menurut Allah. Tapi sebaliknya, meskipun dirinya miskin, tidak punya apa-apa, tapi bertakwa kepada Allah, maka dialah orang yang dimuliakan oleh Allah. Maka tidak heran kalau Rasulullah SAW bersabda bahwa lebih banyaknya penduduk surga yang adalah orang-orang miskin. Ya begitulah memang kebanyakan orang miskin yang tekun beribadah, tidak sombong, sedangkan orang kaya selalu sibuk dengan menghitung
berbahagia. Mungkin sampai di sini saja perjumpaan kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatiannya dan sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang keras tepuk tangannya. Oke, terima kasih untuk peserta nomor 8. Sebelum memanggil peserta selanjutnya, masih semangat? Tepuk semangat. Oke, peserta selanjutnya peserta nomor 9. Ini nomor 9, peserta nomor 9 ini adalah peserta terakhir. Peserta Pidacil ada di mana? Ada di depan. Jadi kita menghadap ke selatan, bukan hadap kanan kiri terus berbicara. Kita memperhatikan yang ada di, menghargai yang ada di depan. Dan perhatikan bayam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu li rasulillah. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak KSPTD SPS SDN Kota 3 dan Ustaz Syaiful dan segenap guru UPTD SPS dan teman-teman yang kubanggakan, khususnya pendukung dalam kontes ini. Bagaimana kabarnya? Lagi baik? Alhamdulillah. Marilah puji syukur kita haturkan kepada Allah Azza wa Jalla dan limpahkan rahmat kepada Rasulullah SAW yang menjadikan kita beriman Islam dan berilmu pengetahuan. Saudara hadirin rahimakumullah, kita semua pasti tahu bahwa kita akan mengalami kematian. Kita pasti sadar bahwa kita akan dikalang tanah. Tapi yang mengherankan, kalau sudah tahu bahwa kita pasti mengalami kematian, kok kita tidak berpikir dan menentukan diri dengan bahkan akan dibawa ke dalam kubur. Saudara hadirin, teman-teman yang berbahagia, kematian tidak seperti dengan apa yang kita saksikan, yaitu berupa pakaian yang tidak bernyawa dan tidak akan digunakan lagi. Ingat, kematian adalah sebuah kehidupan yang tidak ada bedanya dengan kehidupan yang ada di dunia ini. Sama-sama mengalami gembira dan susah, untung dan rugi. Dan kita perlu tahu bahwa susah, senangnya dan untung ruginya sangat ditemukan oleh amal kita di dunia. Kalau amal kita baik, akan mengalami kebahagiaan, kesenangan dan keberuntungan. Tapi sebaliknya, kalau amal itu buruk, maka kita akan mengalami siksaan dan murka Allah. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Saudara hadirin rahimakumullah, marilah kita berserahkan diri untuk kehidupan yang lebih kekal abadi. Kehidupan ini tiada artinya kita rata-rata hidup 60 tahun. Saja sementara kehidupan sesudah ada beribu-ribu tahun, bahkan miliaran tahun. Nah, kehidupan yang sedikit ini yang menjadi pemicu untuk tidak dihidupi berikut. Mari kita berpuisi dulu. Walaupun tidak berharga saat ditinggal nyawa, anak istri dia terlintas tak lagi sudi bersama. Secepat dan saat dipendam karena tak lagi diputuskan. Diri yang semula dipuja, ini bahkan tak benar. Oh, wajah dan tubuh indah yang dulu dipuja-puja, ini tidak lagi orang yang sudi menerima. Jadi santapan cacing tanah hingga yang terpisah, terangkap begitu surat badan ke bumi dikembalikan. Saudara hadirin seiman seakidah yang berbahagia, mungkin sampai di sini saja berjumpa kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatian. Dan sampai jumpa di lain kesempatan. Usukum wa nafsi bitaqwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangannya mana dong?
Terus tepuk tangannya untuk semua peserta mana? Terima kasih untuk semua peserta pidato. Iya, alhamdulillah sudah selesai pemilihan dai cilik untuk SDN Kota Kulon 3. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Masya Allah ya, tadi sudah tampil 9 peserta perwakilan dari tiap-tiap kelompok ya. Masya Allah, tampilnya tadi sudah bagus semuanya, sudah berani maju ke depan, itu sudah luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi untuk kita semua. Nah, anak-anak, nah kalian semua yang tampil hari ini sudah jadi pemenang di hati bu guru masing-masing, ya. Nah, nanti akan ada 4 dai terbaik, kemudian ada kemarin yang kaligrafi terbaik juga ada, terus juga ada peserta terbaik. Nah, memang peserta terbaik ini tidak diumumkan di awal oleh Bapak dan Ibu guru. Bapak dan Ibu guru mengamati diam-diam, ya. Nah, makanya semua yang tertib, yang mengikuti dengan baik tidak akan sia-sia. Selain mendapatkan ilmu, juga dapat reward dari Bapak dan Ibu guru, ya. Tadi ketika penampilan sudah bagus semua dai ciliknya. Mudah-mudahan kalian semua nanti menjadi dai-dai ternama, menggantikan Mama Dede, menggantikan Ustadz Adi Hidayat, ya. Amin amin Allahumma amin. Ya, sambil menunggu dewan juri menjumlah nilainya. Nah, mungkin Bapak ada ya. Nah, ini Bu Guru punya tepuk saung, bisa enggak ya? Yo. Sik. Tepuk saung. Tidak makan, tidak minum, tidak gibah. Jaga hati, jaga mulut, jaga mata. Quran terus dibaca sambil menunggu buka. Tarawih makan sahur jangan lupa. Ya, Bu ini juga baru belajar. Ada yang sudah bisa? Siapa? Ayo coba lagi. Yo, tepuk saung. Tidak gibah. Jaga mulut, jaga hati, jaga mata. Quran selalu dibaca, menunggu buka. Tarawih iya. Ya, ayo ditulis dulu yo. Di kertasnya tuh. Sudah? Oh, tadi sudah. Ya, berarti sudah ada yang bisa dong kalau sudah. Ayo, siapa ayo? Oh, ayo, Rama tadi ngacung. Ayo. Barusan kamu ngacung. Berdua, Jajak sama Rama. Ayo. Ayo, jangan malu-malu. Jangan malu-malu. Yo. Teman-teman yang tepuk ya. Yo, teman-teman yang tepuk, yuk. Yang tadi sudah dicatat ya? Ya, yuk.
Hafal? Hafal? Ayo dengan yang lainnya ya. Tepuk saum. Jaga tidak makan, tidak minum, tidak makan. Jaga mulut, jaga mata. Quran terus dibaca sambil menunggu buka. Tarawih jangan lupa. Nah, sekali lagi yang perempuan coba. Ya, sambil nyanyi bersama-sama. Terima kasih untuk Mas Rama dan Mas Jagat. Sekarang ganti yang perempuan siapa? Ayo, yang semangat. Ayo, ayo sini. Yuk. Nah, kita beri applause untuk Mbak Hoir dan Mbak Hesti. Ya, ayo. 1, 2, 3. Tepuk sahur. Jaga tidak makan, tidak lagi. Tepuk sahur. Tidak makan, tidak minum, tidak makan. Jaga mulut, jaga mata. Quran terus dibaca sambil menunggu buka. Tarawih sahur jangan lupa puasa. Coba ya sekali lagi bareng-bareng sama Bu Fitri ya. Yuk, tepuk saum. Tidak makan, tidak minum, tidak batal. Jaga hati, jaga mulut, jaga mata. Quran terus dibaca sambil menunggu buka. Tarawih dan sahur jangan lupa puasa. Iya, Masya Allah. Alhamdulillah, hari ini adalah hari terakhir kalian pesantren Ramadan. Semoga kedepannya. Sekarang hari keberapa Ramadan anak-anak? Hari keberapa? Hari keberapa? Oh, mercon. Boh, mantar ke mercon enggak boleh. Mercon itu sudah dilarang oleh pemerintah karena berbahaya. Mohon perhatian, acara akan segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Imam SPD selaku Kepala Sekolah UPTD SPF SD Kota Kulon 3 Bondowoso, yang terhormat Ustadz Saiful selaku pemateri, yang kami hormati Dewan Guru beserta staf UPTD SPF SDN Kota Kulon 3 Bondowoso,
serta anak-anakku yang kami banggakan. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga kita masih senantiasa diberikan kesehatan dan kesempatan untuk menuntaskan kegiatan pesantren Ramadan yang dilaksanakan selama kurang lebih 3 hari, sejak hari Senin hingga hari Rabu saat ini dalam keadaan sehat walafiat. Dan tak lupa sholawat serta salam senantiasa tercurah bahkan hari baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang. Hadirin dan anak-anakku yang berbahagia, marilah bersama-sama kita buka acara penutupan ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya adalah sambutan yang pertama. Kami persilakan kepada Ustadz Saiful untuk memberikan pesan dan kesan selama 3 hari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati Kepala Sekolah SDN Kota Kulon 3, juga semua jajaran guru SDN Kota Kulon 3 yang sangat saya hormati, dan juga tak lupa semua peserta SROM murid dari kelas 4 sampai kelas 6 SDN Kota Kulon 3 yang sangat saya banggakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan kudrat dan iradahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala kita semua saat ini masih diberi kesehatan, kesempatan untuk bisa melaksanakan ibadah puasa dan juga bisa melaksanakan hari terakhir SROM SDN Kota Kulon 3. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat wa salam kita haturkan kepada hambaan baginda besar Sayyidina al-Mahbub Bahri Syafa'ah Nabiyina Maulana Muhammad wa alihi wasahbihi, yang telah berjasa kepada kita semua, menuntun kita semua dari alam jahiliyah menuju kepada alam dinul Islam, yakhruju minad dhulumat ilan nur. Anak-anakku semuanya peserta BESROM, alhamdulillah kita semuanya sudah mengikuti dari awal, ya, dari hari Senin, Selasa sampai Rabu sekarang ini. Alhamdulillah kita mengikuti sempurna, ya, semuanya sudah mengikuti kegiatan. Mudah-mudahan apa yang kalian ikuti, ya, menjadi ilmu untuk kalian semua. Amin. Allahumma amin. Ya, mungkin dari Pak Guru, ya, dari Ustadz Saiful, ya, pertama mengucapkan beribu terima kasih kepada mas saya, Mas Liwon, juga semua guru yang telah mendukung saya, telah mengundang saya, ya. Saya sangat berterima kasih atas kepercayaannya. Mudah-mudahan kumpulnya kita bersama kita bukan hanya sekarang, ya, mungkin untuk
di lain waktu kita bisa berkumpul lagi. Dan juga mungkin kepada kalian semua, mulai dari awal sampai sekarang ini, ada tutur kata dari saya yang kurang sempurna ya, saya minta maaf yang tidak terkira ya. Mungkin itu saja dari saya. Mudah-mudahan kalian semua, apa yang kalian resap mulai dari hari Senin selama 3 hari ini sampai hari Rabu menjadi ilmu untuk kalian. Amin. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Untuk selanjutnya sambutan akan disampaikan oleh Kepala PTD SPF SDN Kota Kulon 3 Bondowoso kepada Bapak Iwan SPD. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati Ustaz Saiful Arifin, yang terhormat Bapak Ibu Guru SD Negeri Kota Kulon 3, anak-anakku peserta pesantren Ramadan SDN Kota Kulon 3 yang saya banggakan. Sejenak marilah kita menjadikan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada siang hari ini kita masih diberikan kekuatan, ya, kesehatan dan kekuatan, sehingga di hari ketiga Pesrom ini anak-anak bisa mengikuti dengan baik. Tolong perhatikan dulu ya, tidak bergurau ya. Sanggup ya? Kalau tidak sanggup dan saya lanjutkan nanti. Yang belakang, yang pojok. Di hari ketiga ini kalian tetap masih bersemangat, saya lihat ya. Di hari pertama Senin, Selasa kemarin sampai hari ini, saya lihat tadi mulai tadi pagi setengah 8 sampai hampir jam 12 ini tetap bersemangat. Seperti itu ya. Ya, mudah-mudahan sebulan suntuk sampai tanggal bulan Ramadan berakhir nanti anak-anak tetap bersemangat untuk melaksanakan ibadah puasa. Nah, pada hari ini merupakan hari ketiga penutupan untuk kegiatan Pesrom. Saya berharap yang sudah didapat selama 3 hari ini, apa saja anak-anak yang sudah didapat? Pertama, apa hari pertama? Tentang puasa ya, pengertian puasa dan sebagainya. Kedua, akhlak ya. Kemudian fikih tadi. Kemudian tadi ada yang berproses sudah bisa menjadi dai kecil, dai cilik. Ada 9 anak tadi sudah tampil bagus, padahal persiapannya hanya 1 hari kemarin. Saya ucapkan selamat kepada 9 anak tadi, meskipun tampilnya ada yang gemetar tadi, tapi sudah berani maju. Tidak mudah untuk tampil di depan ya. Coba, tidak semua bisa. Ada yang semaput kadang ya, deg-deg gini pas jatuh. Karena apa? Takut, gemetar. Ada yang nangis kadang ya. Ya. Jadi tidak mudah untuk tampil di depan orang banyak. Oleh karenanya tadi sudah berani 9 orang tadi berani untuk tampil di depan orang banyak. Mudah-mudahan yang sudah tampil nanti menjadi modal bagi kalian ke depannya supaya lebih berani lagi. Siapa tahu jadi kepala desa, Pak Jaman nanti ya, menjadi dai mungkin nanti. Mudah-mudahan ini sebagai bekal bagi kalian. Harapan saya ilmu yang didapat selama 3 hari ini, meskipun hanya 3 hari, ini merupakan tambahan ilmu bagi anak-anak. Iya, tambahan ilmu tentang hal-hal yang disampaikan selama 3 hari. Mudah-mudahan kedepannya anak-anak akan menjadi anak-anak yang lebih baik lagi, terutama tadi yang disampaikan Bu Fitri tentang akhlak, ya, perilaku tingkah lakunya anak-anak kedepannya supaya lebih baik lagi. Ya, saya masuk ke sini anak-anaknya sudah bagus, tertib, akhlaknya bagus. Tapi kedepannya saya mohon lebih bagus dari hari ini. Sanggup ya?
Ya, lebih sopan. Tata keramanya bagaimana dengan teman, bergaulnya, berguraunya dengan yang lebih tua, dengan guru, dengan orang tua di rumah supaya lebih baik lagi. Saya ingin melihat ya, minggu-minggu yang akan datang sampai hari raya masuk kembali, saya ingin melihat anak-anak akhlaknya untuk diperbaiki. Sopan santunnya lebih baik lagi. Bagaimana melihatnya? Saya melihat dari depan nanti. Yang bawa sepeda biasanya dinaiki sudah mulai turun kan ya? Katanya orang Madura tonton. Nah itu salah satu akhlak yang baik. Berjalan di depan orang yang lebih tua mengendap ya, ngendep katanya orang sini. Tidak boleh degilodokon, lari dan sebagainya. Harus membungkukkan badan. Kan gitu ya? Itu salah satu bagian dari tingkah laku akhlaknya. Selanjutnya kepada Dewan Guru khususnya saya ucapkan terima kasih telah menyiapkan dan melaksanakan kegiatan musrah ini dengan baik. Saya menilai dengan baik, persiapannya sudah bagus. Mudah-mudahan ke depannya setiap kegiatan yang diadakan di SD ini tambah lebih baik lagi. Yang terakhir kepada Ustadz Saiful, kami semua Dewan Guru beserta anak-anak mengucapkan banyak terima kasih atas apa yang telah disampaikan selama 3 hari. Mudah-mudahan apa yang disampaikan beliau menjadikan bekal bagi anak-anak didik kita semuanya. Kemudian mohon maaf dari kami Dewan Guru beserta anak-anak peserta musrah ini manakala ada tingkah laku yang kurang dinilai dengan Ustadz Saiful, kurang dinilai baik dari kami keluarga besar SDN Kota Kulon 3, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya dengan ucapan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin, pesantren Ramadan SD Negeri Kota Kulon 3 tahun 1444 Hijriah secara resmi dinyatakan ditutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diaturkan. Untuk selanjutnya yaitu pembacaan doa, kami mohon kesediaan kepada Ustadz Saiful untuk memimpin pembacaan doa pada siang hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ta'ala sallallahu bisyafaatina Rasulullah Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ألف بين قلوبنا واصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها ما بطن وبارك لنا في أسمائنا وأبصارنا وقلوبنا وإخواننا وتب علينا إنك على كل شيء قدير. اللهم ثبت قلوبنا ثبت على دين الإسلام وطاعته. اللهم ثبت قلوبنا ثبت على دين الإسلام وطاعته. اللهم ثبت قلوبنا ثبت على دين الإسلام وطاعته. اللهم اجعلنا وأولادنا وذرياتنا وتلامذنا
وأهل بيتنا من أهل العلم وأهل الخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الجهل والسوء والضير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih disampaikan. Untuk berikutnya yaitu pemberian reward atau hadiah kepada beberapa siswa yang sudah memasuki kategori penilaian yang dilakukan oleh Bapak Ibu Guru panitia penyelenggara pesantren Ramadan selama 3 hari ini. Namun kami mengingatkan kembali siapapun yang memperolehnya untuk terus melakukan perbaikan dan meningkatkan keimanan dan ketakwaannya juga, serta bagi yang masih belum mendapatkan predikat, mari bersama-sama terus kita tingkatkan untuk keimanan dan ketakwaan kita. Untuk predikatnya bisa kita susulkan pada kegiatan-kegiatan yang akan terus kita kembangkan di UPTD SPF SDN Kota Kulon 3 Bondowoso. Baik, untuk reward yang pertama akan diberikan kepada siswa terbaik yang mengikuti kegiatan pesantren Ramadan. Penilaian dilaksanakan pada hari pertama pelaksanaan pesantren Ramadan. Kami akan panggilkan, dan untuk yang kami sebutkan nama-namanya untuk bisa maju ke depan. Peserta terbaik atas nama Bagas Dwi Prastyo. Berikutnya, peserta terbaik atas nama Ahmad Khairul Umam. Peserta terbaik selanjutnya atas nama Muhammad Fikri. Peserta terbaik terakhir atas nama Muhammad Al-Farisi. Untuk ini langsung diberikan hadiah. Ya. Kami mohon kesediaan Bapak Lewon SPD. Boleh beri tepuk tangan yang meriah. Ini simpan ini, mahal ini harganya. Ya, bersama didampingi satu.
Kami akan bacakan reward untuk peserta dengan kaligrafi terbaik. Yang pertama, Bondan Al-Fatur Ramadan. Selanjutnya, Nur Fatimah Khairun Nisa. Hesti Sila Wardani. Syafila Diana Syaputri. Dwi Noviatul Hajjah. Adelia Inais Syafilina. Dan untuk peserta kaligrafi terbaik yang terakhir, Bagas Dwi Prastio. Kami mohon kesediaan kepada Ustadz Saiful untuk memberikan penghargaan. Boleh. Baik, ini mungkin adalah reward yang ditunggu-tunggu karena pelaksanaannya adalah hari terakhir, hari ketiga, yaitu reward kepada peserta dai cilik terbaik. Kami bacakan secara acak, mulai dari semua reward itu tadi, tidak ada yang dipanggil pertama sebagai juara ke-1, kedua atau ketiga, tidak, karena semuanya memang yang terbaik. Begitupun juga untuk reward peserta dai cilik juga dengan teknis yang sama. Kami bacakan peserta dai cilik terbaik, Aisyah Nur Rizki. Nur Fatimah Khairun Nisa. Isnaini. Dan yang terakhir adalah Fadiah Nur Effendi. Baik, untuk penyerahan reward kami mohon kesediaan Bapak Vindi selaku Ketua Panitia.
selamat untuk seluruh penerima reward pada kegiatan penutupan pesantren Ramadan kali ini. Baik, Bapak Ibu dan anak-anakku yang berbahagia, demikian tadi serangkaian acara penutupan kegiatan pesantren Ramadan yang diselenggarakan oleh UPTD SPF SDN Kota Kulon Tiga Bondowoso